Assalamualaikum Dunsana. Angkus Salleh, namanya mungkin sedikit asing bagi sebagian kita, tapi foto beliau pasti sering kita jumpai dipajang di dinding-dinding rumah makan Minang atau Padang, atau lebih tepatnya rumah makan Pariaman. Syekh Kiramatullah Angkus Salleh lahir 1887, adalah seorang ulama dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Angkus Salleh dilahirkan di Pasa Panjang, Sungai Saria. Angkus Salleh adalah tokoh yang sangat terkenal dan dihormati warga Pariaman, Sumatera Barat. Angkus Salleh adalah penganut mazhab Syafi'i yang dikenal sebagai tokoh dan penyiar agama Islam di Pariaman, Sumatera Barat. Ibunya bernama Tuneh, perempuan dari Sungai Saria yang berasal dari suku Sikumbang, dan ayahnya bernama Turih, lelaki asal suku Mandailiang, bukan Batak. Di Minang juga ada suku Mandailiang. Orang tuanya memberi nama Dawat. Dari 4 kakak beradik, hanya Dawat yang menjadi ulama. Pada usia belasan tahun, Dawat merantau untuk belajar ilmu tarekat kepada Syekh Muhammad Yatim, Tuanku Mudia Padang, di Surau Kalampalan, Ampalu Tinggi. Budi pekertinya yang santun membuat Dawat diberi gelar Salleh oleh gurunya. Salleh artinya anak yang soleh, sedangkan Angku adalah panggilan untuk guru ngaji. Gelar inilah yang melekat sepanjang hayat pada dirinya. Dawat juga berguru kepada Syekh Aluma Nantuo di Koto Tuo, Bukit Tinggi, dan Syekh Abdurrahman di Surau Bintungan Tinggi. Keduanya orang tarekat. Angkus Salleh pun membuka pengajian di Surau Ujung Gunung Sungai Saria, kampung halamannya. Angkus Salleh punya banyak murid dan pengikut. Angkus Salleh dikenal dengan gelar Syekh Kiramatullah karena ia diyakini sebagai orang keramat yang memiliki kesaktian. Dikisahkan semasa perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia 1945 sampai 1949, ketika agresi militer Belanda memasuki Sungai Saria, banyak rakyat yang berdatangan untuk berlindung di suraunya. Angkus Salleh memimpin zikir. Hasilnya, mortir yang dijatuhkan pesawat di samping surau tidak meledak, hanya tercebur ke dalam kolam. Rakyat semakin banyak yang datang. Tiba-tiba Angkus Salleh berkata, "Ampang lape," artinya penghambat lepas. Serangan pasukan Belanda tak bisa dibendung lagi. Pasukan Belanda pun menyerbu, lalu menangkap banyak laki-laki di surau. Kemudian dibawa dan diikat, serta digiring dengan jalan kaki ke Sicincin, yang berjarak 27 km yang merupakan markas besar Belanda. Angkus Salleh juga ditangkap. Kabarnya, walaupun dikurung dalam sel, bila waktu sholat tiba, ia bisa keluar menembus jeruji besi. Setelah sholat, masuk kembali tanpa membuka pintu sel. Suatu hari Angkus Salleh memperingatkan rakyat di Pasar Lubuk Alung, Pariaman, untuk segera mengangkat padi yang terjemur. Akan turun hujan lebat katanya, padahal saat itu lagi panas terik. Ternyata Lubuk Alung dihujani bom dan mortir Belanda.
Tugu perang di Lubuk Alung masih berdiri hingga saat ini. Orang sakit pun banyak yang berobat kepada Angku Saliah. Obatnya apa saja yang ada di depan mata. Pernah juga suatu ketika datang air bah. Lalu Angku Saliah melemparkan batu kerikil ke arah bah. Air bah pun berbelok, kampung pun selamat. Kesaktian lainnya, Angku Saliah juga bisa meraga sukma. Dan dia dapat berbeda tempat pada waktu yang bersamaan. Kesaktian Angku Saliah yang melegenda adalah perjalanannya dari balai ke balai, selingkaran Pariaman. Ada budaya pasar begilir. Dikisahkan Angku Saliah ke balai hendak membeli sesuatu, tapi uangnya kurang. Bila pedagang itu tidak memberikan, maka sepanjang hari dagangannya tidak akan laku. Sebaliknya, bila si pedagang memberikan apa yang hendak dibeli, Angku Saliah walaupun uangnya kurang, maka dalam sekejap laris manis dagangannya. Angku Saliah pun tidak mau menerima gratis jika ditawarkan. Angku Saliah lebih sering tidak mengambil kembalian jika uangnya berlebih. Dia tidak terlalu acuh akan uang. Ketika Angku Saliah berpulang pada 3 Agustus 1974, makamnya dibuat dalamnya surau. Karena semasa hidup, Angku Saliah pernah berwasiat jika ia meninggal agar dikuburkan di suraunya. Makamnya di Korong Lareh nan Panjang, Nagari Sungai Saria. Orang Priaman menyebutnya Gubah Syekh Tuanku Saliah.